Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Terutama kali aku ucapkan terima kasih untuk seluruh viewer-viewerku yang telah memanjatkan doa baik untukku. Semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan atas kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti janji aku kemarin, kali ini kita akan membahas Mampir Ngombe serinya yang kedua ya, dengan tajuk Al-Quran itu tidak tentu terhadap KBBI. Kemarin sudah selesai di seri 1, sekarang di seri 2, memaksa Yesus jadi pencipta ya. Memaksa Yesus jadi pencipta. Jadi ini dari komentator Islam, ini dari komentator Kristen. Kita harus membagi porsi yang sama sehingga ada sebuah ya keadilan lah ya, sama-sama kita beri ruang, sama-sama kita beri tanggapan ya, karena berpikir akademik itu adalah sebuah berpikir dalam kerangka independen ya, dia harus tegak. Sebelum ke sana aku ucapkan terima kasih untuk Kang Mas yang ada di Bondowoso, yaitu Mas WJ. Ini alumni pondok pesantren terkenal se-Indonesia ya, terkenal dan tertua nggak salah itu ya, pondok pesantren yang ada di Ponorogo itu ya. Terima kasih Mas atas konfirmasinya tentang Pak Jalalain ya, terkait dengan tafsir beliau. Matur nuwun. Tapi begini Mas, dalam kerangka akademis itu sebuah sumber yang diambil dari katakanlah Google itu ndak boleh Mas. Misalkan nyusun skripsi disertasi gitu ya, itu ndak boleh. Harus berupa hard copy, berupa buku gitu. Ya, jadi enggak dengan cara begini ini ndak boleh kalau dalam penyusunan sebuah karya ilmiah ya. Entah itu disertasi atau apapun lah ya. Jadi harus ada hard copy dia, bukan soft copy yang dari Google atau dari sejenisnya lah ya, enggak boleh. Cuman sekali lagi aku ucapkan sebagai informasi, aku ucapkan terima kasih Mas ya. Terima kasih sudah diberi informasi, nanti siapa tahu yang ada bisa memberikan hard covernya itu lebih bagus gitu. Oke. Selanjutnya kemarin ada yang bertanya tentang Mampir Ngombe ya. Mampir Ngombe itu apa artinya gitu. Itu sudah dijelaskan ya dari Kolaka Timur oleh Mas IA beberapa waktu yang lalu, itu sudah dijelaskan artinya Mampir Ngombe ya. Itu sebuah idiom. Ya, sebuah idiom. Kalau tekstualnya sih mampir itu ya singgah, ngombe itu ya minum. Tapi itu kan idiom, tidak bisa diartikan seperti itu ya. Kemudian siapa lagi ini ya? Aku kira itu dulu ya, supaya kita bisa langsung masuk ke permasalahan kita ya, memberikan jawaban kepada saudara Kristen kita. Begini, jadi aku ini maju lagi karena dinamika komentar DR ini yang dari Kristen dinamikanya seperti ini. Jadi aku ikuti, aku nanti maju mundur lagi ya. Jadi berputar dia. Ya itulah kalau kajian singular begitu, tidak strike. Jadi kalian jangan kaget. Oke, begini katanya Mas DR ini. Mengkritik secara sopan memang baik, mengkritik secara keras lebih baik lagi. Kadang orang menerima kritik secara sopan dianggap angin lalu.
biasa-biasa saja. Kata-kata satir itu perlu biar bisa menghunjam sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Biar orang juga tidak seenaknya berlogika dalam berpendapat. Oke, aku tanggapi dulu ya. Mengkritik secara sopan memang baik, mengkritik secara keras lebih baik lagi. Baik menurut siapa? Hah? Baik menurut kamu? Kan belum tentu baik menurut aku. Gitu. Ya. Baik menurut siapa coba? Jadi kamu biar bodohmu itu hilang ya. Kalau dikasih tahu itu ngerti. Jangan berapologi seperti ini. Kamu itu berapologi terus, kapan kamu bisa ngerti? Kebodohanmu itu nggak bisa hilang kalau kamu berkeras hati seperti itu. Aku kan menasihati kamu. Dalam dunia kerangka yang berpijak pada pijakan akademis, itu tidak boleh menyerang secara psikis. Kalau kamu di kampus, kamu diketawain orang. Gitu loh maksudku. Jadi kalau tak kasih tahu itu kamu ngerti. Jangan kamu berapologi membenarkan apa yang salah. Ya. Caranya nggak begitu. Dan kamu harus tahu siapa aku. Kalau kamu sebetulnya perhatikan video-videoku yang lalu, itu kamu tahu. Aku itu ya, ini yang kedua kali aku sampaikan. Ketika aku mau ngaji dengan seseorang guru, itu aku bertransaksi loh. Aku harus mengajukan syarat bahwa panjenengan Anda hanya menyampaikan informasi ke saya, jangan dogma saya. Sampaikan secara rasional, ya. Apabila itu benar, logik itu bisa menerima, Anda, Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, tidak usah paksa saya akan taslim. Tapi kalau secara logik itu tidak masuk, tidak bisa dipertanggungjawabkan, mau Anda paksa dengan cara halus, cara kasar, Anda dogma, mbok 1000 kali, itu akan saya tolak. Gitu. Ya. Jadi kan aku sudah memaparkan secara akademis, ya. Dalilnya ada. Kemarin itu aku mengutip sebentar ya. Aku mengutip di kitab Yohanes ya. Yohanes 5:19 dan Yohanes 5:30. Kalau analisaku salah tentang ayat itu, ya kamu bantah dengan ayat. Itu namanya berpikir akademis, bukan dengan cara menyerang psikologis, gitu loh. Jadi kalau kamu bisa tunjukkan, Gus Muti salah, yang benar ini, gitu. Dan aku pikir secara logis, oh benar, aku taslim. Tapi kamu kafir ya, kamu nggak tahu taslim. Taslim itu menyerah, menerima, gitu loh. Jadi kalau kamu benar secara analisa logika, ya tentunya sandaran tetap Alkitabiah. Aku taslim, aku menyerah, aku ikut sama kamu. Kalau kamu benar, nggak usah pakai menyerang yang anak TK, anak apalah. Lah anak TK aja, kalaupun dia anak TK, dia lebih pintar dari kamu yang goblok kok. Kalau kamu pintar, kamu nggak percaya Yesus itu Allah, karena nggak mungkin Allah itu menjadi manusia. Allah itu tetap. Dulu Allah, sekarang Allah, besok tetap Allah. Nggak ada Allah jadi-jadian. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu mau menghadapi aku, hadapi secara akademis. Sampaikan dalil-dalilnya. Kalau kamu benar, aku akan taslim. Karena aku sudah bilang berkali-kali. Begitu juga ketika aku ngaji dulu gitu. Guru-guru ngaji itu aku punya 3 guru ngaji, guru Al-Quran itu tidak ada satupun berani dogma aku loh. Ketika dia berhadapan dengan aku, berbeda ketika dia berhadapan dengan murid yang lain. Aku jangan coba-coba di dogma. Tapi jelaskan kronologisnya secara analisa yang ilmiah, yang rasional. Begitu benar, nggak usah disuruh, aku akan terima.
aku taslim. Begitu juga kamu. Ya. Kamu tuh tak kasih tahu karena aku sayang sama kamu supaya kamu nggak dilihat seperti monyet yang orang Jawa bilang monyet ketek ditulup itu loh. Ditulup itu di apa ya ditulup itu? Monyet yang ditulup itu ada alat menulup gitu. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Karena nggak laku, style kamu itu kalau dibawa ke dunia kampus nggak laku. Kamu menyerang aku secara psikologis, ya. Serang aku secara akademis, gitu loh. Aku ini nggak, kamu kira nanti aku repot kadang-kadang. Nanti kamu kira aku marahi kamu, enggak. Memang gayanya seperti ini. Kadang-kadang repot aku harus ngulang-ngulang. Aku ingin supaya tololmu itu hilang, kamu memahami Alkitab dengan benar, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak usah berapologi, salah ya terima salah, benar terima benar. Oh iya, kemarin terima kasih untuk teman-teman Luis Maklub. Terima kasih informasinya, Mas. Mas atau Mbak itu? Karena dapat kata depannya itu seperti itu ya namanya. Antara Mbak dan Mas ya. Sri, ya Sri siapa gitu? Tidak apa-apa ya, aku sebut namanya ya, maaf ya. Nanti nggak mau disebut namanya. Jadi Sri itu seperti kanjeng gitu loh ya. Dulu dikira Sri itu perempuan, enggak. Sri itu bisa laki-laki. Sri Paduka. Nah, jadi kanjeng itu, aku kalau menyebut mesti kanjeng Nabi Muhammad. Itu penghormatan dalam perspektif Jawa. Aku harus menghormati Nabi Muhammad. Maka aku selalu menyebutnya kanjeng Nabi Muhammad. Begitu juga Sri itu penghormatan. Makanya kalau dulu ada Sri Paduka Raja, maka ada Sri, salah satu tokoh kita yang terkenal ya, yang sebetulnya beliau bapak reformasi, bukan yang lain. Sri Bintang Pamungkas, nah, gitu ya. Jadi Sri itu tidak berarti perempuan ya. Terima kasih atas informasinya Luis Maklub ya. Aku sudah bilang Luis Maklub itu kafir, tapi kalau dia secara akademis sebenarnya kita terima. Jadi aku bukan yang kuper gitu, ndak. Ya, oke. Jadi tidak perlu kamu membela diri dengan mengkritik sopan, mengkritik lebih keras, satir lah, tetek macem lah, menghunjam lah, itu nggak mempan. Ya. Terus ini, biar orang juga tidak seenaknya berlogika dalam berpendapat. Memangnya moyangmu apa ngelarang aku berlogika berpendapat? Jangan dilarang, dilawan. Aku punya logika, kamu punya logika. Ayo kita beradu. Kok dilarang? Aku tuh nggak pernah ngelarang kamu berlogika. Kamu berapologi ini juga berlogika, ya. Tapi kamu ngelarang orang berlogika. Dan aku sudah katakan, logikamu itu salah. Ya. Nggak bisa. Aku nggak bisa kamu gitukan. Tunjukkan kebenaranmu. Kalau itu benar, aku taslim ya. Taslim itu pasrah, ngikut. Cuman jangan bilang aku marah-marah ya. Nggak, aku ya gini cara aku berbicara. Aku menasehati kamu supaya kamu mengerti, tapi keputusan tetap kamu lah. Aku mau melarang kamu juga kan ya, nggak bisa. Apa kapasitasnya apa kok aku ngelarang-larang kamu? Ya terserah kamu. Cuman aku memberikan sebuah masukan. Dalam dunia akademis itu ndak laku gitu. Ya. Kalau kamu mau tetap begitu ya itu terserah kamu. Cuman aku memberi masukan. Begini loh. Sampaikan apa yang kamu anggap benar. Ya. Jadi ndak perlu berapologi. Itu saya lakukan karena dari penjelasan JM bahwa beliau belajar Al-Quran dari beberapa orang guru selain menemukan sendiri secara otodidak, tapi mempelajari Alkitab kurang lebih 20-an tahun secara otodidak. Harus sampai sadari hanya bermodal mempelajari Alkitab secara otodidak lantas menafsiri Alkitab seenaknya gitu tanpa ada pengajaran yang benar. Bisa berabe, Bung. Aku tanya,
Yang punya otoritas siapa? Yang ngajari, yang punya otoritas mengajari siapa? Coba. Siapa yang punya otoritas mengajari terus semua orang harus ikut dia itu siapa? Ya. Sekarang ini aku buktikan. Ya. Gampang saja. Kamu buka, ya. Ini kembali aja ke sini, nggak usah kemana-mana, nanti kepalamu pusing tambah. Ya. 1 Yohanes, ya. Bukan 1 Yohanes, nanti Yohanes 1, ya. Berapa ini? 3 dan ini plus dan 10, ya. Yohanes 1, 3 dan 10. Perhatikan. Yohanes 1, 3 dan 10. Artinya kitab Yohanes 1 ayat 3 dan ayat 10. Nih, buku ini ya. Itu melalui dia. Melalui dia. Ya. Nih. Melalui dia. Nih. Ini kitabmu. Ini. Ya. Aku agak sulit. Tadi udah tak coba, nanti kalau bisa tak jelaskan. Ya. Ini oleh dia. Mana yang benar? Mana yang benar? Coba. Yang benar mana? Kalau kamu bilang tadi bahwa apa ini, ya? Mempelajari Alkitab secara otodidak lantas menafsirkan seenaknya gitu tanpa dapat pengajaran yang benar. Nah, ini yang ngajari siapa ini? Siapa? Apa yang mengajari, yang menulis Injil ini itu benar atau tidak? Siapa yang ngajari menulis Injil ini siapa? Kok bisa beda? Mungkin kamu bilang, oh itu saksi Yehova, itu Injilnya saksi Yehova itu. Oke. Nih, Injilnya Katolik nih. Coba, ini dengan pengajaran nggak? Ini yang menulis Injil ini yang ngajari siapa? Kok di sini dia menulis melalui? Ini pengajaran ini yang ngajari siapa? Kok ini yang menulis kok bukan melalui tapi oleh? Mana yang benar? Ya? Itu pengajaran tuh suruh gini, yang ngajari dua-duanya tuh. Mana yang benar? Ini kalau bisa tak kopi matamu biar tahu, tak kesitukan ini. Supaya matamu itu tahu, supaya tahu. Ya. Tapi aku di sini kamu jelas tahu. Kamu pinjam temanmu yang Katolik kalau nggak punya. Ini Ganjil Katolik. Ya. Ini sah ini, LAI ini. Sama ini LAI, ya. Bukan Injil ya. Ini juga sah ini LAI ini. Ya. Nih LAI ini. Kalau ini kamu tolak karena ini saksi Yehova, oke lah. Ya. Sekarang aku tanya, ini yang ngajari siapa kok bisa beda ini? Yang benar ini melalui atau oleh? Kamu gobloknya dikasih tahu kerangka berpikir akademik nggak ngerti. Ya. Kenapa bisa berbeda? Ya. Kamu bilang, coba kalau kita orang Kristen menafsir Al-Quran pasti keluar argumen nggak tahu bahasa Arabian lah, Al-Quran lah, tidak tunduk pada terjemahan lah, dan macam-macam argumen. Aku kemarin bilang siapapun boleh, silahkan. Nanti kan aku punya alat uji. Kan sudah aku kamu nggak dengar kan video kemarin ketika ada yang larang-larang. Kan aku lawan. Kamu mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau apa saja, silahkan. Karena kita berpikir dalam kerangka akademik, jadi kesakralan itu harus kita nihilkan dulu. Kita berbicara dalam pengetahuan, bukan dalam iman. Silahkan.
Kalau kamu mau apa namanya nih, mempelajari apa? Sebentar. Coba kita orang itu menafsirkan Al-Quran. Silakan saja kamu ditafsirkan. Aku kan nggak pernah larang. Makanya video kemarin kamu lihat nggak? Kok kamu sudah komentar begini? Aku menafsirkan Alkitab itu ada dasarnya. Kalau kamu menafsirkan Al-Quran ada dasarnya nggak? Karena kami orang Islam menerima semua kitab dari mulai Suhuf Ibrahim, Torah, Injil, Zabur, ya, Al-Quran, semua kami terima. Masalahnya kalau kamu menerima Al-Quran tidak, terus apa kepentingannya kamu mau menafsirkan? Kami menganggap kitab-kitab itu juga sebuah kitab-kitab suci. Jadi dalam satu rangkaian pun. Jadi kalau aku berbicara Injil, aku punya hak karena aku mengimani itu. Kalau kamu bagaimana kamu menafsirkan sesuatu yang tidak kamu imani? Kalau kita bicara iman, tapi oke lah. Aku beri kelonggaran. Kita berbicara pengetahuan saja lah. Masalah iman itu sudah disimpan aja. Silahkan. Kamu mau menafsirkan Al-Quran silahkan. Siapa yang ngelarang? Aku nggak pernah ngelarang. Nanti kan bisa diuji. Coba kamu tafsirkan satu ayat. Nanti aku uji, bener nggak? Gitu loh. Ya. Ini nggak seperti yang kamu sangkakan. Ya. Kamu mau ngerti bahasa Arabian kok mau enggak kok, terserah. Tafsirkan mana, ayat apa, surat apa, tafsirnya itu seperti apa. Nanti kita uji. Kan sudah ada alatnya. Quran by Quran, Quran by natural, alam, Quran by sunnah. Itu parameter. Ya. Oke. Terus kamu bilang bahwa perlu diketahui bahwa Alkitab sendiri menyatakan bahwa kitab suci itu sulit untuk dimengerti. Duh. Tololmu itu sudah berkarat sepertinya. Alkitab itu kalau sulit dimengerti, lalu bagaimana orang mau menerapkannya? Coba. Kalau Alkitab ini sulit dimengerti, terus bagaimana orang mau menerapkannya? Kan harus ngerti dulu. Itulah karena kamu sudah dicekoki dogma. Jadi kamu seperti itu. Dan kamu ngutip kamu bilang Alkitab loh ya. Alkitab ya, Alkitab sendiri menerangkan bahwa kitab suci itu sulit untuk dimengerti. Itu katamu ya. Dan Alkitab tidak mengatakan begitu. Itu karena ya kamu itu bodohmu itu dihilangin ya. Bodohmu itu dihilangin ya. Supaya keberagamanmu itu tumbuh dan berkembang secara rasional ya. Ketika kamu ngomong seperti itu ya, bahwa Alkitab sendiri ya menyatakan bahwa kitab suci itu sulit untuk dimengerti. Itu aku sudah membaca, kamu akan mengutip ya 2 Petrus ya 1:20-21. Dan ternyata benar. Karena apa? Ibarat main sepak bola, bola kemana mau kau tendang aku sudah tahu. Aku surat 2 Petrus ya 1:20 dan 21 itu aku sudah dengar beberapa tahun lalu lewat diskusi, yang itu diskusinya di Solo itu bersama Kristen Tauhid yang dimotori oleh Bapak CN ya. Nggak enak aku nanti sebut namanya, dia nggak mau. CN tapi pakai TJ karena sudah sepuh dan sekarang memang rumahnya di Pendian, Semarang ya. Yang pada saat itu menjadi ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Ini buku terbitan tahun 2006. Berarti saat itu dia, ya mungkin sekarang sudah ganti ya, beliau juga sudah sepuh, menjadi ketua Asosiasi
pendeta Indonesia dari Kristen Tauhid. Jadi nggak seperti kamu, ya. Kok kamu kan sudah dicekoki dogma, ya, Tritunggal. Dia enggak, dia taat terhadap Torah, taat sama Yesus. Itu. Ya. Apa katanya? Dia menukil apa yang kamu tukilin. Jadi aku sudah mengira, ya. Begini katanya, ya. Aku akan jelaskan apa yang kamu maksudkan itu seperti apa supaya kamu tahu. 2 Petrus 1, 20, 21, ya. Oke. 2 Petrus, ya, 1, ya, 20 sampai 21, ya, supaya kamu tahu, karena kamu itu menukil yang kamu tidak tahu, sehingga kamu langsung mengatakan bahwa kitab suci itu sulit untuk dimengerti. Ya sulit, orang kon goblok. Kalau kitab suci sulit, bagaimana kitab suci itu diberikan untuk panduan hidup manusia kok? Ya kalau sulit kamu belajar. Itu loh. Ya. 2 Petrus, aku jelaskan apa sih yang dimaksud ayat ini, ya. Supaya kamu ngerti. Gitu ya. Supaya kamu ngerti. 2 Petrus. Artinya apa? Ini suratnya Petrus. Ya. Ini suratnya Petrus. Ya. Jadi tulisan ini tulisan Petrus. Ini. Petrus berbicara tentang hari Tuhan. Ya, Le. Hari Tuhan itu hari akhir, eskatologi, disebut juga hari Allah, gitu ya. Apa katanya Petrus? Kita harus lihat di 3:15 dulu. Nggak bisa langsung ke 3:16. Ya. Sorry, aku mau menjelaskan 2 Petrus 3:16 dulu. Ya. Urutan seperti yang dia mau. Supaya lega dia. Ya. 2 Petrus 3:16. Ya. Oke, nggak bisa. Kita langsung ke 15-nya nggak bisa. Harus naik ke langsung ke 16-nya nggak bisa. Kita naik ke 15 dulu. Ini kan ceritanya gini, ya. Petrus menjelaskan tentang hari Tuhan. Artinya dia memberikan nasihat, hati-hati. Sebentar lagi ada hari Tuhan. Hari Tuhan itu eskatologi, hari akhir gitu lah. Jadi kita harus mempersiapkan bekal untuk menyambut hari Tuhan. Gitu loh maksudnya. Terus Petrus mengambil Paulus sebagai alat untuk menjelaskan kepada orang yang tidak bicara Petrus. Gitu loh, ya. Oke, kan ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus. Jadi Paulus itu digunakan Petrus untuk sebagai perumpamaan untuk memberikan penjelasan. Itu loh, ya. Sebagai Paulus, saudara kita yang kekasih. Ini seharusnya yang terkasih nih, ini yang kekasih. Ya inilah buktinya, terjemahan salah. Ya enggak apa-apa karena ini produk manusia. Ya. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmah yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Paulus ini orangnya sabar. Ya, Petrus mengajak, ya katakanlah di sini jamaahnya supaya bersabar seperti Paulus yang penuh hikmah. Gitu loh maksudnya ayat ini. Kamu nggak pernah diajari gini sama anumu? Apa omku jarimu mau? Apa di sini?
pengajaran. Pernah dapat pengajaran seperti enggak? Sepertinya enggak ya, kamu goblok, kamu dapat pengajaran seperti ini, kamu tahu ya. Oke. Sekarang sudah jelas ya. Baru kita masuk ke 16. Ya. Hal itu dibuatnya. Nya itu kemana? Ke Paulus. Bukan ke Petrus. Dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini itu apa? Hari Tuhan. Ngerti? Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Paham kamu? Yang dimaksud di sini yang sukar dipahami apa? Apa Alkitab seperti katamu? Seperti katamu di situ, ya Alkitab sendiri menyatakan bahwa kitab suci sulit untuk dimengerti. Ya, Alkitab seperti ini sulit dipahami semua. Ayat yang kamu nukil itu Petrus menjelaskan tulisan-tulisan Paulus. Kenapa demikian? Paulus itu orang pinter karena dia bersekolah lewat gurunya Gmail. Tapi sepinter-pinternya Paulus, ini gue kasih bocoran nih kalau lu belum tahu. Paulus itu tidak termasuk Sanhedrin. Dia tidak bisa disamakan kelasnya dengan Yusuf Arimatea. Ngerti lu? Tidak bisa. Karena Paulus Sanhedrin itu harus punya syarat, dia cerdas, dia kaya, dan dia gagah. Sementara Paulus ada gangguan di fisik. Dan dia tidak kaya, tapi dia cerdas. Maka kalau tulis kan lain toh. Tulisannya orang berpendidikan, terus itu dibaca dengan yang kelas-kelas dari Ethiopia yang nggak ngerti apa-apa, dari Tesalonika, dari mana tadi itu, daerah-daerah yang dikunjungi Paulus. Tentunya toh ya agak sulit mereka, karena mereka tidak terdidik seperti Paulus. Itu yang dimasukkan Petrus, bukan kitab suci ini semua sulit dipahami, kan goblok. Kamu menjelaskan sesuatu yang kamu tidak tahu. Makanya kalau orang-orang yang hatinya lemah akan memutarbalikkan, karena ada peluang untuk diputarbalikkan karena ketidakpengetahuannya orang-orang. Apa yang dimaksud Paulus sebenarnya? Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti kamu? Jadi yang kamu kutip Petrus 3:16 itu berpuluhan tahun yang lalu aku sudah dengar. Dan itu pernah diungkapkan oleh Bapak Pendeta CN yang itu Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Bukan orang sembarangan. Ngerti kamu di sini? Jadi jangan ketika Petrus berbicara bahwa suratnya Paulus itu sukar dipahami, itu kamu gunakan general untuk semua kitab ini. Nggak bisa dipahami gitu. Kalau nggak bisa dipahami, bagaimana aplikasi kehidupannya? Kon wis digobloki kon manut wae. Ya. Oke. Itu kisah 2 Petrus ya, 2 Petrus 3:16. Sekarang kita ke sebetulnya langsung ke Petrus saja lah ya. Petrus supaya nanti urut. Sekarang kita ke 2 Petrus 1 ya. 20 sampai 21. Sini ya. 20 sampai 21. Supaya apa namanya urutan aku nggak bolak-balik, capek nanti bolak-balik apanya ini kitabnya ya. Apa kata Petrus ya 20:21? Kamu banyak-banyak belajar supaya kamu pinter, supaya
ngerti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab, ya. Sekarang kita berbicara tentang 2 Petrus 1:20, ya. 2 Petrus 1 yang ke-20 nih. Ini kira itu lagi daring ini, ya. Semoga bisa nampak. Nih. Ya. Aku baca di sini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan, ya, menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Pertanyaanku, yang tidak boleh ditafsirkan oleh kehendak sendiri itu kitab suci atau nubuat? Teksnya kamu nukil itu, ya. 2 Petrus 1:20-21. Coba kamu jawab. Nubuat itu ada dalam kitab suci, tapi kitab suci tidak hanya nubuat. Kita kemarin apa berbicara nubuat? Kita berbicara tentang ini loh. Ini bukan nubuat. Kamu ngerti nggak nubuat? Jangan-jangan kamu goblok juga gak ngerti nubuat. Aku bolak-balik ngomong nubuat, tiba capek aku. Nubuat itu sebuah informasi tentang sebuah peristiwa yang akan datang. Misalkan sekarang ada berita nanti tahun 5000, ini masih tahun 2000 kan ya. Ada gunung meletus. Nah, itu namanya nubuat. Jadi nubuat itu sebuah pengkabaran peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tuh, kamu ngerti nggak nubuat? Ini bicara nubuat. Dan kita kemarin tidak bicara nubuat, kita bicara penciptaan ini. Kamu kan kebelet karena kamu memaksa Yesus jadi pencipta. Iya kan? Ya. Karena kamu sudah mati. Logikamu mati. Aku minta taat terhadap Alkitab, kamu tidak mau. Tapi berpegang pada pada dogma saja. Dan kamu ingin memaksa Yesus jadi pencipta kan? Sampai kamu berargumentasi seperti ini. Ini bukan nubuat. Ayat ini berbicara tentang nubuat. Tuh. Ya, bismillah. Kalau ayat ini kamu sodorkan ke aku, itu salah alamat. Ya. Kesalahan yang pertama tadi, kamu bilang kitab suci, padahal nubuah itu bukan kitab suci. Meskipun kitab suci itu ada nubuahnya. Artinya, di dalam kitab suci itu tidak hanya nubuah saja. Jangan kamu pukul rata kitab suci itu terus sulit dimengerti. Ya kalau kamu sulit ya kamu saja, jangan orang terus kamu anggap sama dengan kamu. Orang yang sulit kamu kok, aku gak sulit. Begini aku bisa menjelaskan. Ya. Jadi ya 1 Petrus 1:20-21 itu salah alamat kamu tujukan ke aku. Kesalahan pertama, surat ini berbicara tentang nubuat. Diskusi kita tentang penciptaan, bukan nubuat. Kesalahan yang kedua, ini seharusnya kamu tujukan kepada orang yang menafsirkan nubuat, dan aku tidak menafsirkan nubuat. Karena kita berdiskusi tentang penciptaan. Seharusnya ayat ini kamu tujukan kepada Matius. Tuh. Kepada Matius. Kamu tujukan kepada Matius. Karena Matius sering salah memahami nubuah. Padahal sudah disampaikan nubuah itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Dan Matius sudah melakukan kesalahan. Mau tak kasih tahu di mana salahnya Matius. Nih. Ya. Ini Matius nih. Matius
Penulis Matius ini salah ketika dia menubuahkan tentang dari Mesir kupanggil anakku. Kenapa? Dia mengatakan dalam catatannya ini, ya, seolah-olah itu adalah dinisbahkan kepada Yesus tentang Hosea 11:1. Kan jadi kacau, padahal itu tidak. Ya. Jadi gini aja lah ya. Ini ayat-ayatnya. Aku tunjukkan dulu. Ya, baru aku tulis di sini. Di sini ya, tentang ini ya, tentang kesalahan Paulus. Sorry. Kesalahan Matius ya, menulis Injilnya. Nih. Di Matius 2:15, sebentar. Matius 2 ya 15 dikatakan begini. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Jadi ini bercerita penyingkiran ke Mesir. Aku nggak perlu tanya lah ya, nanti kamu nggak bisa jawab. Ada penjelasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, memang Yesus itu pernah mengungsi ke Mesir. Tapi udahlah, itu kita lalui dulu ya. Kita fokus ke sini dulu. Ya. Penyingkiran ke Mesir. Karena anak-anak di umur 2 tahun mau dihabisi sama si Herodes. Maka Yesus dibawa menyingkir ke Mesir. Ya. Lalu ya, di ujung pelaporannya Matius ditulis, dari Mesir kupanggil anakku. Dia mengutip Hosea 11:1. Hosea 11:1. Ini kalau ada enak aku bisa jelaskan ini ayatnya. Kalau ada apa namanya itulah. Opo jenenge gue. Autofokus atau apa gitu ya. Proyektor. Hosea 11:1. Ya, di sini apa kata Hosea 11:1? Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Yang dimaksud Hosea ini Israel, bukan Yesus. Yang dipanggil dari Mesir. Dinisbahkan sama si Matius menjadi ini seolah-olah nubuatan untuk Yesus. Kan kacau. Bukan untuk Yesus, ini untuk Israel. Dan ini apakah Israel itu disebut sebagai anak Allah? Kamu bisa lihat di Keluaran 4:22. Ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Israel. Ini anak Allah. Bukan hanya Yesus saja anak Allah. Makanya hati-hati ketika diksi anak Allah. Jadi yang sebetulnya dikatakan dalam Hosea ini Israel yang ini. Kok bisa sama Matius terus dinisbahkan ke Yesus? Coba. Dia melanggar apa yang kata Petrus tidak? Bahwa kitab suci yang dimana di dalamnya ada nubuah, bahwa nubuah itu 1 Petrus 20:21 tidak boleh ya ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Coba. Matius menentang pesan Petrus enggak? Jelas salah. Orang ini bukan berbicara tentang Yesus kok dinisbahkan ke Yesus. Seharusnya ayat ini kamu tujukan ke Matius yang menulis karangan Injil Matius ini, bukan ke aku. Ngerti? Ini kalau ada proyektornya aku bisa tunjukkan ayatnya ini. Tapi kalau nggak ada ya begini aja lah ya. Jadi ini Matiusnya, ini Hoseanya, ini keluarannya.
Ya. Oke. Ini sebetulnya hanya penjelas saja ya. Tapi aku akan mengutip ayat-ayat yang dia kutip supaya dia ngerti. Ya. Aku nggak ngajak kamu masuk Islam loh ya. Nggak. Kamu yang aku mau taat terhadap Alkitab gitu aja. Perkara kamu nanti mau masuk Islam, kalau kamu masuk Islam ya alhamdulillah. Tapi bukan ke sana maksudku. Kita belajar dulu lah bagaimana taat terhadap Alkitab. Gitu aja. Ojo sakarmu dewe. Kamu harus punya keberanian melawan otoritas-otoritas yang sekarang mendogma kamu. Oh, kamu enggak boleh ini, nggak bisa ditafsirkan. Lawan seperti aku lawan. Tapi melawan dengan landasan-landasan argumen. Gitu loh, bukan lawan ngawur. Seperti teman-teman ya, biasanya pakai hermeneutik. Dari mana sih hermeneutik itu diambil? Itu kan namanya si Hermes itu. Hermes itu dewa di Yunani sana, seolah-olah dia klaim bahwa aku yang paling tahu tentang pesan para dewa. Jadi dewa itu kalau mau pesan kepada manusia lewat Hermes. Nanti Hermes menyampaikan kepada manusia-manusia. Diambillah Hermes ini menjadi sebuah ilmu. Kalau kita sekolah di Alkitab itu namanya hermeneutik. Kemarin teman pendeta gue dari Borneo ngomong, memangnya kapan sih Hermes jadi Kristen? Jadi kata hermeneutik itu berasal dari nama si Hermes. Manusia yang mengklaim paling tahu apa kata-kata dewa. Sehingga semua manusia itu harus mengikuti penafsirannya si Hermes. Gitu. Ini jarang yang tahu ini nih. Makanya kemudian ada metodologi hermeneutik. Hermeneutik itu sebetulnya apa? Merukunkan yang tidak rukun dari ayat-ayat yang ada. Bagaimana supaya bisa rukun? Intinya gitu aja. Tapi apakah bisa rukun? Ya nanti kita lihat aja. Bisa rukun atau dirukun-rukunkan. Ya. Oke. Itu tentang nubuat. Jadi yang Anda kutip itu berbicara tentang nubuat. Tidak bisa Anda generalkan seperti tadi Anda mengeneralkan apa tadi? Mengeneralkan sebentar. Kemana ini tulisannya? Aduh, hilang. Nggak tahu kemana ini. Sebentar. Mengeneralkan apa tadi? Kita kutip ayat ini ya. Mengeneralkan tentang tulisan Paulus. Jadi gini. Di sini berbicara tentang tulisan Paulus. Iya. Tulisan Paulus. Yang berkomentar Petrus. Jangan kamu generalkan kitab suci. Di sini berbicara tentang nubuah. Jangan kamu generalkan ke kitab suci. Jadi salah. Terus untuk alasanmu, oh kitab suci tidak boleh begini-begini. Kitab suci itu fungsinya untuk dimengerti kok, tidak boleh dipelajari. Itu loh. Ya. Oke. Satu lagi aku sudah tulis itu tentang Yesaya 9:95 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini juga dinisbahkan kepada Yesus, dan aku sudah bikin videonya, cuman karena videoku sudah 500 lebih, aku sulit cari, kamu cari. Aku katakan bahwa itu penisbahan yang salah, bahwa Yesaya 96 itu bukan merujuk kepada Yesus. Cuman aku carinya repot karena sudah berapa video kita. Sudah banyak video. Dulu. Ya. Kalau kamu carilah nanti. Tapi setidaknya aku sudah jelaskan. Ini nubuat yang meleset. Karena ini tidak untuk Yesus, untuk Israel kok bisa dibawa ke Yesus. Kalau nggak percaya lihat aja ini ya. Mana. Ini Petrus 1:20-21. Petrus 1:20. Kita lihat domirnya. Kamu kalau nggak tahu domir kata gantinya ya.
Petrus 1:20 ya. Petrus 2 Petrus 1:20. Surat Petrus 1 mana ini ya? Sebentar. Petrus 1 ya, Petrus 1:20-nya mana ini? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa ya, perhatikan. Nubuat bukan kitab suci. Gimana kamu itu? Dalam kitab suci. Jadi nubuat dalam kitab suci. Ini kitab suci ya. Di dalam kitab suci ada nubuat. Jadi yang jadi pembicaraan di sini itu bukan kitab sucinya, nubuatnya itu tidak boleh. Ini ya, aku baca apa adanya ya. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri seperti Petrus Matius ini, Carpe Dewe ini. Orang ini nubuat tidak berbicara tentang Yesus, katanya nubuat untuk Yesus, padahal ini berbicara tentang Israel. Kan Israel kan pernah hidup di tanah Mesir. Kemudian mereka kembali, maka itu menjadi Paskah bagi orang-orang Yahudi. Ya. Jadi nubuah bukan kitab sucinya. Ya. Oke. Yang itu sudah, sekarang tinggal satu ayat ya. Supaya kamu tahu. Bentar, satu ayat mana lagi? Ayat berapa lagi nih, aku lihat dulu. 2 Petrus 3:16 sudah. 2 Petrus 1:20 1:2. Kisah para Rasul 8. Nah, aku tulis dulu. Di sinilah ya. Kisah KSP. Kisah para Rasul. KSP. Kisah para Rasul. KPR. Ya. Kisah para Rasul ya. 8:30 31 ya. Coba kita lihat. Di sini kita lihat kisah para rasulnya. Ya. Supaya kamu tahu. Nih buka kitabmu. Kisah para rasul. Jadi kita langsung ke sini saja, nggak usah banyak omong yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Pertarungan kita di sini. Kisah para rasul 8 nomornya 30. 8 nomornya 30. Nah, ini dia ya. 30. Ini juga kalau nggak dijelaskan nggak ngerti kamu. Kamu tahu sida-sida itu apa? Coba jelaskan sama aku. Sida-sida itu apa? Coba. Kamu belajar Alkitab tidak otodidak kan? Ada pengajarnya kan? Kamu diajari nggak sida-sida itu apa? Mana ini garisan? Garisannya Bapak mana? Garisan. Ayo kau jawab, sida-sida itu tahu nggak kamu sida-sida? Sida-sida kamu tahu nggak? Ya, ini judulnya sida-sida dari tanah Ethiopia. Nih. Jangan sampai kamu mengutip ayat ini kamu tak tanya sida-sida aja nggak tahu. Ya. Jadi sida-sida itu ya, daripada kamu mikir, kamu
Diajari apa sama pengajarmu tentang Alkitab? Kamu nggak tahu sida-sida. Sida-sida itu dia polisemi. Dia bisa berarti orang yang dikebiri, ya. Bisa juga berarti pelayan raja. Dan ini memang dua arti ini saling mendukung, saling mendekati gitu loh ya. Tentang sida-sida ini. Apakah dia pengawal raja atau pegawai istana gitulah ya, atau orang yang dikebiri. Karena pengawal istana dan orang yang dikebiri itu nanti ujung-ujungnya muaranya ke sebuah kerajaan. Dan itu berhubungan dengan istana. Tapi masalahnya pengawal istana itu bukan yang dikebiri. Yang dikebiri pun bukan pengawal istana. Di sana masalahnya. Ya, aku jelaskan satu-satu ya. Ini kan sida-sida dari Ethiopia ini, ya. Ya kalau dia bodoh ya maklum. Ya, orang dia belum tahu kan. Tapi dia ada kemauan belajar. Terus jangan ditakut-takuti. Ya. Oke. Orang yang diberi mandat untuk menjaga ketentraman, ya kalau sekarang mungkin kalau di istana presiden itu apa ya? Pas pampres gitu wes. Pas pampres gitulah ya. Pas pampres di kerajaan itu sida-sida. Ya. Ini alhamdulillah dapat ide untuk menjelaskan. Tapi bisa juga diartikan sida-sida itu orang yang dikebiri. Tahu kebiri ya, titipnya itu buah zakarnya itu diambil. Mungkin kalian bertanya, kenapa kok dikebiri? Nah, ini antropologis lagi, budaya lagi. Kalau dia nggak paham budaya, dia nggak bisa menjelaskan. Aku tanya, yang ngajarin kamu Bible bisa jelaskan seperti aku jelaskan nggak? Kalau lihat bodohmu ya dia nggak menjelaskan seperti ini. Ya. Kenapa dikebiri? Itu sebetulnya perspektifnya itu kalau kita nonton film-film Hong Kong tahun 70-an dulu zamanku ya. Kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Chinese itu ada laki-laki yang itu tiap hari bersinggungan dengan selir-selir raja untuk melayani. Gitu loh. Nah, supaya tidak ada kecemburuan raja terhadap pelayan laki-lakinya yang melayani selir-selirnya itu, akan terjadi perselingkuhan sampai melakukan hubungan tidak senonoh, maka itu laki-lakinya dikebiri tititnya. Tahu kamu? Buah zakar itu diambil dikebiri sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seksual. Tuh. Bisa nggak? Yang ngajari kamu Alkitab ngajari seperti aku menjelaskan gini. Ya. Itu artinya sida-sida. Nah, sida-sida itu datang dari Ethiopia. Ya wajar saja dia nggak ngerti orang baru datang dari Ethiopia kok. Ya. Dan kemampuan dia memang namanya aja sida-sida. Seperti tadi, Paulus itu orang yang terdidik, meskipun demikian dia tidak mampu masuk ke dalam lingkungan Sanhedrin, tidak seperti Yusuf Arimatea. Makanya kenapa Yusuf Arimatea berani berhadapan dengan kekuasaan otoritas Romawi meminta jasad Yesus yang ada di salib? Karena dia Sanhedrin. Benar. Yusuf Arimatea itu Sanhedrin, disegani dalam komunitas Yahudi. Tidak seperti Paulus. Namun demikian Paulus itu pintar karena dia muridnya Jemael, dia punya guru. Dia tulisannya sulit dipahami karena bahasa orang terdidik dengan bahasa orang proletar ya tentunya tidak sama. Begitu juga sida-sida ini adalah kaum-kaum yang terpinggirkan yang datang dari Ethiopia. Terus kita menukil ke ayat ini. Mana tadi? Kisah Para Rasul 8:30-31. Apa? Dijelaskan di sini. Ya. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Gitu loh ya. Nabi Yesaya ya.
Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi Filipus itu tanya, mengertikah Tuhan dengan yang Tuhan baca itu? Yang dibacanya apa? Kitab Nabi Yesaya. Dijawab jujur oleh Sida-Sida itu, jawabnya ya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Gitu loh. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Coba. Ini bahasa tingkat tinggi ini. Yang baca Sida-Sida. Ya jelas orang ero. Tapi jangan semua orang kamu anggap Sida-Sida. Gitu loh. Sida-Sida itu aku nggak mengerti, dia perlu bimbingan. Tapi kan nggak semua orang perlu bimbingan, karena kecerdasan orang itu beda-beda. Itu yang aku maksud. Jadi di sini masalah Sida-Sida. Kamu general, terus orang semua kamu anggap seperti Sida-Sida perlu pembimbing. Di sini tadi masalah tulisan Paulus yang sulit dimengerti. Terus kamu general, semua kitab suci sulit dimengerti. Terus di sini berbicara tentang nubuat. Terus kamu bilang secara general kitab suci tidak boleh diterjemahkan atau ditafsirkan sembarangan. Aduh, kalau kamu belajar statistik, nilaimu itu bisa-bisa 0 kamu. Karena apa? Kamu menggunakan sesuatu yang ini parsial. Nah, lu ngerti nggak parsial? Ini parsial. Terus kamu jadikan sesuatu yang general. Kitab suci ini general. Ini general ini. Sedangkan ini ayat-ayat ini berbicara parsial. Terus kamu mau generalkan. Itu kalau kamu nggak dilempar kepalamu sama dosen statistik, nggak tahu. Ya. Ini berbicara parsial tentang Sida-Sida. Kisah Para Rasul 8:30-31. Jangan kamu anggap semua kemampuan orang itu seperti Sida-Sida ini. Ya. Berikutnya, Petrus 3:16. Ini berbicara tentang tulisan Paulus. Apakah ini semua isinya tulisan Paulus? Kan bukan. Maksudnya Petrus hati-hati kalau baca tulisan Paulus. Karena tulisannya itu berbahasa tingkat tinggi, gitu loh. Yang 2 Petrus 1:21 berbicara tentang nubuat. Apakah kitab suci semua isinya nubuat? Kan tidak. Ya. Graito sudah berapa lama coba lihat? Coba lihat dulu. Ini Mas Graito lagi daring. Ya. Berapa? Sudah 1 jam. Sudahlah ya. Makanya aku bilang, aku maju dulu, nanti mundur lagi menjelaskan yang kemarin. Ya. Karena aku mengikuti dinamika teman Kristen kita. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat bagi terutama untuk kau ya, si DR ini, supaya pemahamanmu tentang Alkitab itu genah, benar. Ya. Karena kalau Alkitab ini sulit dimengerti lah, untuk apa diturunkan? Kan ini kan untuk dimengerti, maka dia diturunkan. Ya. Jadi jangan kamu mau ditakut-takuti. Belajar saja. Ya. Belajar saja. Nanti kalau salah kan kita belajar lagi bisa lama-lama benar. Ngapain ditakut-takuti? Dan tidak semua orang itu bodoh seperti Sida-Sida. Dan tidak semua kitab suci berbicara tentang surat-surat Paulus. Dan tidak semua kitab suci berbicara tentang nubuat. Tidak. Kamu jangan mau dibelenggu, dikekang dengan ayat-ayat ini oleh yang ngajari kamu tentang kitab suci. Belajar saja. Aku dukung kamu belajar. Ya, jangan pernah takut-takut. Supaya kamu mendapatkan kebenaran. Supaya kamu nanti nggak lagi memaksa Yesus jadi pencipta ini loh. Ya.
Itu dari aku. Ya, nanti aku jelaskan. Jadi besok kita mundur lagi. Berarti ini seri yang kedua tuh ya. Ini akan menjadi 3 seri. Dari sini aku mundur lagi. Jadi berputar dia. Untuk tetap memberikan komentar atas teman Kristen kita ya. Karena komentar dia yang lalu tentang Al-Quran surat apa itu ya. Dia nukil kemarin. Belum bisa aku jawab hari ini ya. Lupa aku ya surat apa yang kemarin tuh ya. Besok akan aku jelaskan. Itu dari aku ya. Semoga kajian kita ini bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk teman Kristen kita DR ya, bisa memahami Alkitab dengan benar. Kalau aku terlalu keras mendistorsi atau apa, oh tidak. Ya memang gayanya aku ya seperti ini, tapi aku tetap memberikan sebuah rasa, sebuah kepedulian untuk kamu memahami Alkitab dengan benar. Gitu loh ya. Kalau soal style kan setiap orang stylenya beda-beda. Ya. Tapi tujuanku seperti itu. Tidak untuk menarik kamu ke dalam Islam. Enggak, kamu enggak Islam enggak apa-apa. Silakan saja. Tapi kalau kamu mau Islam ya alhamdulillah. Ya, gitu aja. Tapi yang aku mau kamu paham Alkitab dengan benar. Karena kalau kamu paham Alkitab dengan benar, ini tidak lagi kamu memaksa Yesus jadi pencipta. Karena pencipta itu haknya Allah Bapa. Bukan Putra, bukan Roh Kudus. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.